Saya mau katakan sekali lagi dan jangan pernah kita lupa. Gereja yang sejati, yang benar dan yang kekal selama-lamanya adalah tubuh Kristus. Karena saudara dan saya dan setiap orang yang percaya dan tinggal di dalam Dia, maka tubuhmu dan tubuh ini gereja yang sesungguhnya. Dan saudara harus kembali kepada apa yang dikatakan hati nuranimu, apa yang dikatakan roh berbicara setiap saat. Itulah hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, imam-imam besar apapun di dunia ini melebihi dari suara hati yang ada di dalam hatimu. Amin. Bahasa saya, pengantar saya sangat terbatas. Saya ulangi dengan bahasa atau kalimat yang lain. Ya, apa yang ada dalam hatimu, jiwa dan batinmu, apa perkataan rohmu, itulah yang paling benar. Amin. Karena dia didasari dengan roh yang luar biasa, roh yang hidup yang ada dalam hatimu. Sehingga apa? Sering sekali saya katakan sampai sekarang ini, dari zaman Apolos, dari zaman Paulus sampai sekarang ini, yang sangat disesalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah apa? Selalu perbedaan pendapat, gontok-gontokan. Bahkan sampai ada dulu perang salib, ya, membunuh orang yang tidak seiman satu akidah dengan dia, padahal sama-sama punya kitab suci yang sama. Ya, jadi kami yang sering datang kemari, biar saya katakan kepada saudara-saudara, berangkat daripada ya teologi yang mungkin berbeda-beda. Dan jelas itu satu sama lain ada kalanya perbedaan yang sesungguhnya tidak usah diungkapkan. Ya, terutama bagaimana masalah ya keberadaan dia yang sampai sekarang tidak ada seorang manusia pun mengenal dia secara sempurna, termasuk saya sendiri. Pengenalan akan Kristus adalah dalam kehidupan kita hari lepas hari dan sebagainya. Amin. Amin. Karena itu saya ulangi bolak-balik. Karena dulu pernah dipertanyakan di sini, kenapa terkadang hamba Tuhan yang melayani di sini berbeda khotbahnya dengan hamba Tuhan yang satu lagi. Itu ada dari saudara-saudara yang tinggal dulu di sini. Maka itu saya katakan itu pertanyaan yang sangat benar dan sangat-sangat mendasar, dan selalu ini muncul sampai dia datang dan tidak akan pernah itu berhenti. Maka itu saya sering mengkritisi PGI yang sama sekarang ini banyak di luar PGI. Bahkan kalau saya dengar sudah sampai 30, ya kurang lebih 20 sampai 30 ya. Ya, seperti PGI ini badan-badan Kristen, ya, yang satu sama lain membangun, termasuk berdirinya gereja yang satu berdiri dan sebagainya. Dan ini tidak pernah akan berhenti. Ini keyakinan saya. Saya tidak mau tahu bagaimana keyakinan saudara. Tidak akan pernah berhenti. Karena itulah waktu di Getsemani dia berdoa. Dia sudah tahu kok akan keadaan sekarang ini. Orang dia pencipta langit dan bumi. Sebelum dia ditangkap di Getsemani, dia sudah berdoa. Yang sering saya katakan, omnes unum saen. Biarlah Bapa mereka menjadi satu. Sambil menangis dia selalu berdoa. Ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Baca nanti di situ saat-saat dia mau ditangkap. Dia sudah melihat keadaan sebelum dia datang kedua kali akan terjadi seperti itu. Akan banyak perbedaan. Dan saya mau katakan, ya kita akan membaca nanti, buka sambil dengar saya, pertama Petrus. Buka pertama Petrus 5 sambil dengarkan saya, matanya boleh ke Alkitab saudara. Ya, pertama Petrus 2 ayat 5. Dan yang kedua nanti kita buka lagi surat Paulus, ya,
di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, persiapkan dulu biar kita nanti baca bersama-sama. Saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa tadi sudah disinggung masalah uang dan uang. Bagaimana orang akan dibenci Tuhan apabila cinta akan uang. Artinya memang kita jadi hamba. Ya, Tuhan yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur uang itu. Dan saya aminkan bahwa memang Tuhan juga mau kita kaya. Dia tidak mau kita miskin. Tetapi Dia tidak mau kalau kita mencuri. Ya, mencuri dalam arti luas itu. Ya, mencuri dalam arti luas. Ya, kalau kita mengasihi daripada Elohim Bapa di sorga dan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri, bahwa kita tidak akan menjegal orang, kita tidak menipu, tidak mencuri dan sebagainya untuk kekayaan. Itu terlalu luas. Ya, terlalu lama nanti kalau saya berbicara tentang itu. Ya, maka daripada itu kita harus ingat bahwa kita adalah manusia yang bermasyarakat. Kita ini manusia yang punya naluri kebersamaan. Sedangkan binatang punya naluri kebersamaan. Ya, jiwa sosial. Memang ada binatang yang tidak mau sama, hidup sendiri, ya. Ada, ya. Tanpa saya sebut, saudara sudah tahu. Dan ada binatang yang tidak bisa hidup sendiri, dia cari kawannya. Dia cari komunikasi. Dan sering kita lihat bagaimana bebek, ribuan bebek itu di tengah jalan bisa berjalan, satu aja pemimpinnya. Bagaimana kita lihat burung berterbangan sampai ratusan bahkan lebih, hanya satu pemimpinnya itu. Ya. Dan mereka mengikut semua, mau kemana arah angin, mau kemana melawan arah angin, mereka akan mengikut. Tetapi sangat disayangkan kalau ada manusia yang tidak bersosialisasi, ada yang tidak mencari kawannya dan hidup sendiri. Ini saya mengingat bagaimana ada orang kaya, kalau nggak salah saya lupa kotanya, di Eropa sana, dia punya jet melebihi 5 jet, ya. Dan uangnya nggak terkira lagi, apalagi mobil dan tanahnya itu ditinggalkan begitu saja. Saya lupa namanya, kira-kira 10 tahun atau 8 tahun yang lalu, ditinggalkan begitu saja. Dia pulang dari asalnya ke hutan. Ya, dia orang cerdas, dan orang-orang bersaksi waktu itu tidak mengatakan dia gila dan sebagainya. Enggak, dia bagus kok. Dia juga bersosialisasi dengan orang lain. Dan dia bisa membayar banyak orang untuk menghidupkan mesin mobilnya yang begitu banyak. Tetapi apa saudaraku, nanti kita bisa cari di Google, ya. Dia meninggalkan tidak membawa sehelai uang pun. Bagaimana dia sampai ke hutan, dia hidup sendiri. Nah, jadi saya terinspirasi dari ada manusia seperti itu. Saya tidak tahu tujuan hidupnya apa. Ataukah dia sudah mau tahu dia akan mati dan dia mau mati tanpa orang ketahui dan sebagainya. Tetapi yang pasti, iya kan? Yang pasti, kalau tadi hamba Tuhan mengatakan persembahan kudus itu harus kudus kepada gereja, ya. Kalau ada persembahan yang tidak kudus, tidak layak kepada gereja. Dan ini seringkali menjadi pertanyaan bagi saya sampai sekarang ini, sekalipun memang agak jarang itu bertanya. Apakah kalau persembahan kepada gereja itu dalam bentuk apapun, kita harus tanya dulu terlebih dahulu, dari mana uang ini, dari mana makanan ini, dari mana pakaian ini, dari mana buku ini. Maka terjadi pro dan kontra, saya yakin pro dan kontra. Tetapi ingat, bagaimana dulu pengkhianat Yesus Kristus, ya, yang menyerahkan dia di Taman Getsemani itu, ya, namanya kita tahu Judas Iskariot. Dan inilah menjadi kesaksian dunia bahwa jika kita memang tahu persembahan yang kita berikan kepada gereja adalah persembahan tidak kudus, ya wajar kita tolak itu. Karena kita tahu itu hasil dari pencurian dan sebagainya. Seorang hamba Tuhan memang wajar. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah selalu kita tanyakan? Itu pula, selalukah kita tanyakan? Ya, ini dua persoalan. Kita tidak selalu tanyakan atau tidak perlu tanyakan.
Tetapi menurut saya, jika memang kita tahu bahwa itu hasil dari kejahatan, lebih bagus kita pulangkan. Ya, coba kita buka dulu. Ya, tadi saya sebut pertama Petrus. Coba kita buka dulu pertama Matius 27 ayat 6. Ya, Matius 27 ayat 6. Yang tadi biarkan dulu ya, Matius 27 ayat 6. Ya, coba dibaca dengan kencang, waktu kita sebentar saja. Imam-imam kepala pengambil uang perak itu berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Nah, inilah yang diterima oleh siapa? Siapa? Judas itu ya, yang bahkan dengan cara melempar, katanya dicampakkan itu ke tempat persembahan di bait suci, dan imam-imam itu berunding. Ya, singkat cerita, imam-imam berunding tidak layak itu ke bait suci, tetapi belikanlah itu kepada tanah pekuburan, ya, tanah pekuburan kepada orang-orang asing, ya, bukan kepada orang-orang yang takut dalam Tuhan, justru kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Jadi berikanlah itu kepada kuburan orang-orang berdosa, kira-kira begitulah, ya. Uang daripada kejahatan itu belikanlah itu untuk tanah pekuburan, ya, untuk orang-orang berdosa itu pula, ya. Ya, di situ mereka sudah membedakan mana orang tidak berdosa sama yang tidak berdosa. Jadi saya mau katakan, yang menjadi persembahan kita, kalau Rasul Paulus dikatakan apa? Jadikanlah tubuhmu itu menjadi persembahan kudus. Bacakan di pertama Korintus tadi. Ya, Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 1. Coba yang kencang 3 ya. Tadi udah siapkan? Ya, yang kuat. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, hati menasihatkan kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah persembahan yang kudus, adalah tubuhmu. Ya, kalau saya sudah menyinggung tadi bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Tuhan yang hidup, ya tentu kembalikanlah kepada Dia. Ya, berikanlah waktu-waktumu kepada Dia. Ya, pergunakanlah tubuhmu, termasuk dari pertama waktu, tenaga, ya, semangat, pikiran yang diberikan, ya, dan segala niat-niat yang keluar itu harus niat-niat yang baik. Itu menjadi persembahan yang hidup. Dan kalau kita baca nanti dalam pertama Petrus 2 ayat 5, tolong dibacakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun sesuatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nanti kita mulai dari ayat 4. Kalau di sini saudara dan saya langsung diminta menjadi batu hidup. Kita mulai dulu dari ayat 4. 3 ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Nah, itu dari ayat 4 sudah dikatakan dialah batu hidup. Dan akhirnya dikatakan batu penjuru, yang sebelumnya batu yang dibuang oleh orang-orang jahat. Tukang-tukang ini adalah orang-orang jahat. Saudara dan saya membuang dia, ya, tidak berarti menjadi batu hidup, menjadi batu penjuru. Artinya kita bisa melihat kemana kita arah berjalan, kemana kita arah mau belok, kemana kita mau hidup dan tujuan hidup. Dialah yang memberikan tujuan hidup kepada dunia ini. Itulah menjadi batu penjuru, ya. Dari keadaan dia yang sudah menjadi batu hidup dan batu penjuru, diminta saudara menjadi batu hidup juga. Inilah makanya sering saya katakan, saudaralah gereja yang berjalan-jalan itu. Ya, gedung gerejamu yang di jalan sana, yang jalan sana itu nggak bisa jalan-jalan, kawan. Itu hanya pengertian gedung, batu mati. Tetapi yang sesungguhnya gereja itu hidup. Ya, gereja itu hidup, bukan pengertian bangunan di situ. Ya, hidup dalam arti itulah yang sudah dibangunnya, itulah yang sudah dibentuknya.
yaitu hati dan pikiran saudara, roh saudara yang telah diukirnya menjadi baik kudusnya. Saya tambahkan lagi pembacaan Yakobus 2 ayat 21. Di situ nggak usah dibaca bagaimana Abraham dikatakan bahwa persembahannya diterima oleh karena dia menuruti apa yang diminta oleh Tuhan, mempersembahkan Ishak sebagai anak tunggalnya. Padahal Abraham sudah dijanjikan dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan, di pesisir. Tetapi kenapa diminta lagi Ishak sebagai anak tunggalnya itu? Ya, tetapi Abraham setia kepadanya, maka itu dikatakan Abraham dibenarkan oleh karena iman. Saudara dan saya dibenarkan oleh karena iman, bukan karena persembahanmu rutin kepada gereja, bukan karena perpuluhan dan sebagainya, tetapi saudara memberikan tubuhmu, saudara dan saya menjadi batu hidup. Batu hidup dalam arti, coba baca kepada ayat ke bawah lagi, dari pertama Petrus 2 tadi, ke bawah lagi ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Terus, Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. terus, Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. terus. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini kita baca bersama-sama 3 ya. Yang terakhir 3 ya. Yang telah Bukan, dari ayat pertama, kamulah 3 ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi inilah persembahan bahwa kita menjadi pemberita-pemberita, memberitakan keselamatan bagi saudara-saudara kita yang belum terselamatkan. Inilah persembahan di mana waktu yang sudah diberikan kepada kita, tubuh yang sehat ini, kita harus bisa menjadi batu-batu yang hidup, gereja-gereja yang hidup, yang boleh melayani orang-orang yang terbuang, yang boleh melayani orang-orang yang belum terpanggil, menjadi orang-orang yang terpanggil menjadi satu kesatuan dalam baik tubuh Kristus. Ya, di sini peranan saudara-saudara, jika saudara sudah mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tetapi tidak cukup hanya di situ. Sekali lagi saya katakan, tidak cukup kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak cukup kita percaya kepada Dia, tidak cukup kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya bertuhan kepada Dia, tetapi kita harus, ini yang terakhir ini, menjadi batu hidup. Kita menjadi gereja kepada orang-orang lain, menjadi persembahan di mana persembahan rohani namanya. Kita membangun hati dan pikiran, jiwa dan batin seseorang sehingga mereka juga menjadi batu hidup. Ya, sama seperti dia adalah batu hidup, tidak mati, untuk boleh menjadi batu penjuru sama seperti dia. Jadi tidak ada ubahnya saudara dan saya dipersamakan kepada dirinya. Luar biasa. Bahkan pernah dia katakan apa? Dia bisa memampukan kita melakukan apa yang sudah pernah dilakukan di dunia ini. Saya sering mengatakan itu, asal kita percaya. Jadi jangan pernah merasakan bahwa engkau adalah selalu tanah liat kembali. Apabila saudara sudah dilahirkan kembali, maka saudara datang dari sorga. Saudara sudah satu tubuh dengan Dia. Jangan kau ingat lagi dosa-dosa yang sudah diampuni, suatu kekejian bagi Dia. Tapi ingatlah bahwa saudara sudah dilahirkan dari sorga. Apabila saudara dan saya sudah dilahirkan dari sorga, maka saudara sudah sama seperti Dia. Ya, termasuk juga soal penghukuman, saya sudah katakan dulu.
penghukuman itu diberikan juga kepada saudara dan saya. Dilayakkan saudara yang menghukumi nanti. Bahkan malaikat sendiri pun, orang yang satu tubuh dengan dia, dilayakkan untuk menghakimi. Jadi saya katakan ini suatu kerinduan bagi saudara untuk mengingatkan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasakan dirimu tidak berarti bagi dia. Jangan pernah merasakan saudara ini sudah selesai. Itu arti khotbah saya untuk yang hari ini. Jadi anggaplah bahwa saudara bisa sama seperti dia. Ya, luar biasa. Itu bukan karena hasil usahamu, tetapi itu karena sola gratia, oleh karena anugerah. Tetapi kalau saudara tidak mengotot juga untuk mendapatkan itu, saudara tidak akan bisa sama seperti dia. Ya, bahkan istilah sobat pun sudah dikatakan kepada saudara dan saya jauh-jauh hari. Engkau tidak hamba lagi, tetapi aku akan memanggil kau sobat, dan engkau juga layak memanggilku sobat. Ya, sobat yang setia adalah dia. Ya, jadi dari sini kita digugah semangat bahwa dalam apapun manusia dalam kejatuhannya, ya. Sekali lagi saya ulangi, dalam apapun manusia dalam kejatuhannya belum selesai. Ya, ada waktu pertobatan, ada waktu pemulihan, ada waktu untuk dibentuk kembali. Karena semua murid-murid Yesus pada saat dia sebagai manusia pada umumnya itu adalah orang-orang jahat. Ya, tidak ada yang baik itu. Tidak ada seorang teolog itu tidak. Tadi sudah disinggung oleh hamba Tuhan bahwa bukan karena seorang sarjana teologi atau doktor profesor teologi, ya, perkataannya dapat menghidupkan orang lain. Artinya iman percayanya dapat dihidupkan kepada orang lain. Tetapi oleh karena anugerah, urapan, maka saudara dan saya dilayakkan untuk membangun gerejanya, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, jiwa-jiwa yang terhilang dibuatlah ini menjadi bangunan yang utuh, yang tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah punah untuk selama-lamanya. Jadi tidak panjang lebar saya katakan, jika saudara mau, dia akan melayakkanmu dan melayakkanku. Ya, jangan pernah ada katakan aku sudah selesai sampai di sini. Ya, aku sudah sampai di sini, tidak. Ingat yang sering saya katakan, ibarat bulu yang patah tidak diputuskannya, tetapi dibebatnya. Perhatikan tangan saya ini, kalau bulu yang patah begini, bisa patah bulu, patah tubuh, tidak dipisahkannya, tetapi dibalutnya, dibebatnya menjadi bulu yang lebih kuat sebelum patah. Dan dia mengatakan perumpamaan seperti pelita yang mau redup, sudah habis minyaknya, sumbunya sudah pendek, sumbunya diperpanjang, minyaknya ditambah, maka saudara tetap hidup untuk selama-lamanya. Itulah saudara dan saya yang dahulu jatuh di dalam dosa, sekarang menjadi hidup di dalam kebenaran. Yang dahulu saudara hamba dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Jadi jangan pernah saudara frustrasi, jangan pernah rendah hati, bukan rendah hati, rendah diri. Rendah hati dipuji Tuhan, tapi rendah diri, ya, itu ditertawakan kepadamu. Karena tidak satu pun manusia dilahirkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, hidup kudus seperti dia. Ya, karena satu orang manusia jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaannya, maka semua orang yang lahir sudah jatuh dalam dosa. Inilah dosa turunan. Jadi jangan pernah saudara pikirkan bahwa saya tidak pernah dikuduskan kembali. Saudara dan saya akan pernah dikuduskan kembali apabila saudara dan saya mau. Kuncinya adalah pertobatan. Setelah bertobat, ya, setelah bertobat, lakukanlah apa yang dimintakannya, jadilah batu hidup. Jangan setelah bertobat melakukan dosa dan pelanggaran lagi. Dan seringkali pertanyaan bagi saya, apakah orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dilahirkan kembali, masih bisakah melakukan dosa? Saya bilang dengan tegas, masih bisa.
Kalau saudara lengah, ya tetap saudara bisa jatuh di dalam dosa. Ya, maka itu selalu ada di dalam dia. Jangan pernah keluar dari pokok anggur yang benar itu, sedangkan saudara dalam pokok anggur yang benar, cabang yang tidak berbuah dipotongnya. Baca nanti dalam Yohanes 15. Carang-carang yang tidak menghasilkan buah dipotongnya dan akan dibakar. Dan saudara sendiri cabang ranting yang berbuah, tetap dibersihkannya. Ini renungan yang baik bagi kita. Ya, tetap masih dibersihkannya, artinya tetap saudara ditegur, dihajarnya. Bukan begitu bebas saudara tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Tetap saudara dilatih dalam kesucian agar saudara menghasilkan buah yang lebih besar lagi. Maka itu dikatakan, aku akan membersihkannya agar ranting yang berbuah itu lebih lebat lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Karena itu apa yang engkau minta dalamku, engkau akan menerimanya. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu kata-kata yang sering kita jangan lupakan dalam Yohanes 15 itu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena itu saudaraku, jika saudara sudah merasa sudah dilahirkan, ya, sudah melalui pertobatan, sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, tetaplah minta pengajaran, tetaplah dalam koridor takut akan Tuhan dan pelihara kesucian. Karena lewat kesucianlah saudara bisa melihat kerajaan Tuhan. Artinya saudara bisa melihat bagaimana dia bekerja kepadamu. Ya, saudara bisa dengar dia menegurmu, dia mencegah engkau melakukan kejahatan kalau hatimu, pikiranmu, hidupmu kudus dan suci. Tanpa itu saudara tidak tahu siapa yang berbicara. Tanpa kekudusan, kesucian, saudara tidak akan percaya atau tidak mengerti bahwa yang berbicara dalam hati dan pikiranmu adalah Roh Tuhan. Khotbah saya yang terakhir saya ingat itu. Saya ingat itu. Ada suara itu. Jangan lakukan itu anakku. Jangan, tapi saudara lawan. Aku banyak utang Tuhan. Aku banyak utang. Terpaksa saudara mencuri. Ya, oh, aku banyak utang. Saudara minta maaf sama nenek moyangmu. Ya, kebanyakan manusia lebih dekat kepada roh nenek moyangnya daripada Roh Kudus. Dia minta maaf sama keturunan roh nenek moyangnya untuk mencuri. Ya, bahkan ke gunung, ke lembah selalu permisi sama roh nenek moyangnya. Ini sampai sekarang terjadi dan sering saya lihat. Ya, naik gunung, turun gunung, permisi sama roh nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya katanya nanti ada di situ berupa harimau, ular besar dan sebagainya. Ya, untuk mereka diterkam makanya dipermisi. Sampai kencing pun permisi sama opungnya, permisi opungnya katanya. Tujuannya kepada roh-roh nenek moyangnya yang ada di gunung dan di lembah itu. Dan kesaksian saya sedikit. Di Bali. Di Bali itu ada pulau di mana itu dikeramatkan. Waktu itu saya ke sana, mulas perut saya. Saya lihat nggak ada toilet kemana, nggak mungkin saya beol celana saya tentu bau nanti. Ya saya pergi ke situ. Saya tahu memang itu pulau yang dikuduskan. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau pencipta langit dan bumi. Maka kepadamulah. Jika aku bersalah di mata manusia, aku tidak akan pernah bersalah kepadamu. Aku sekarang beol di sini. Beol lagi keluar. Cebok saya di situ. Peduli amat. Udah saya katakan, Engkau pencipta langit dan bumi. Ngapa ya aku takut sama roh-roh yang jahat di situ, roh-roh yang mereka sembah. Ya. Padahal itu dikeramatkan itu. Ini suatu pergumulan bagi saudara apabila diperhadapkan kepada situasi dan kondisi semacam ini. Kemana saudara taat? Kepada pencipta langit dan bumi kah? Atau kepada pencipta sesaat? Itu sesaat. Ada penunggunya di situ. Dan sampai sekarang saudara dan saya sering membaca di Global TV ya. Roh-roh penunggu ya. Sebetulnya mari kita kritisi biar pemerintah jangan mengeluarkan lagi siaran seperti itulah. Masa kan roh-roh penunggu sekarang ini disiarkan lagi. Kalau dulu uka-uka ya mencari roh-roh jahat ya. Dan sekarang jadi kalau saudara yang percaya kebenaran, kritisi pemerintah.
Jangan lagi itu mencari roh-roh itu yang gentayangan. Buat apa itu dicari-cari? Saya sering melihat itu bukan untuk percaya tidak, bagaimana caranya saya mau bicara sama manusia bahwa imannya menjadi luntur gara-gara itu. Ada roh yang hidup untuk yang selama-lamanya kok. Roh yang menghidupkan kita, roh yang menjadikan kita. Kenapa bukan ini yang kita renungkan? Ya, di semua stasiun kereta api, mantan rumah sakit, mantan ini katanya sudah dipastikan ada penghuninya. Rumah yang sudah ditinggalkan, yang sudah ada laba-labanya, sudah dipastikan ada penghuninya. Bodoh amat ada penghuninya itu. Ya. Jadi kalau saudara sudah memberi tubuh menjadi batu hidup, sangkallah seperti ini. Berani nggak saudara? Tengah malam melewati hutan. Ya, saya sudah buktikan bahwa saya memang dulu sekitar tahun 2000 ya. Sebelum tahun 2000. Mendekati tahun 2000. Saya naik motor yang agak besar itu Vision. Ya. Saya berangkat dari Medan, Kota Cane. Dari Kaban Jahe saya sudah maghrib, gerimis lagi. Sabodoteng jalan saya ke Kota Cane. Sudah mau gelap. Ya. Saya hanya satu pegangan saya, Tuhan pasti menyelamatkan dan menolong saya. Saya tidak menguji dia. Ya. Saya tidak mencobai dia. Ya. Ya. Saya tidak mencobai dia, tapi saya tahu bahwa sekalipun saya lewat hutan, ya, menuju Kota Cane, saya percaya buat apa selama ini saya sudah menjadi pengkhotbah, saya sudah merasakan diurapi. Ada memang kesombongan sama saya waktu itu. Jalanlah saya sendiri dari Kaban Jahe waktu itu, saya lihat sudah mulai azan, berarti sudah mulai malam. Di tengah jalan saudara tahu nggak? Datang juga rasa takut itu. Datang kok. Apalagi katanya jembatan terpanjang sebelum 3 Binanga itu, situ bertaburan itu roh-roh katanya. Bertaburan di situ di jembatan panjang itu. Saya lewat saya. Nggak ada kok. Saya lihat gini, jalan saya sendiri. Nggak ada mobil dari depan, nggak ada dari belakang. Saya sendiri begini. Ya. Tetapi ada di dalam persimpangan, tiba-tiba saya ingat cerita-cerita. Nanti tiba-tiba ada duduk di belakangmu. Ini. Begitu saya dengar cerita, ini agak berinding saya juga ini. Siapa tahu ada ya. Datanglah itu ketakutan itu. Tapi saya lawan lagi. Terus itu saya lihat perkampungan. Banyak kali kuburan ini. Kiri kanan. Saya ingatlah cerita-cerita. Ya, nenek moyangnya di situ bermukim dan sebagainya. Ada datang ketakutan itu. Dan yang paling takut saya, yang terakhir saya melihat di hutan itu nggak ada pemukiman sama sekali. Saya rumah terbuka. Ada rumah terbuka terang sekali. Kok rumah ini terang sekali, nggak ada penghuni ya? Pintunya terbuka, jendelanya terbuka. Saya mau masuk ke dalam. Karena sebelumnya saya sudah ketakutan gara-gara itu yang saya bilang tadi, ada di belakangmu dan sebagainya. Mau pulang saya ke Medan udah jauh kali, udah mau masuk 3 Binanga kan? Nggak mungkin lagi, bagaimana ini dulu? Tetap saya berdoa, saya kalahkan. Jadi saya tengking rumah itu. Terus tiba-tiba datang ke pikiran saya, itu rumah jadi-jadian. Jangan ke situ nakku. Nggak belok saya. Saya ingat bagaimana kesaksian hamba-hamba Tuhan melihat situasi kayak gini. Yang seharusnya terus ada belok ke kanan. Ya, dia tidak mau. Tetapi itulah, saya percaya waktu itu saya diingatkan Tuhan, jangan pergi ke rumah itu. Baru saya lewati itu, terbayanglah saya bahwa banyak jadi-jadian yang bisa dilakukan oleh iblis itu. Amin. Tepuk tangan buat dia. Jadi ini kesaksian saya. Termasuk saya dari Jakarta ke Medan, mobil sendiri, tidur di hutan. Ya, waktu bangun malah saya ketawa, ketakutan. Waktu mau tidur nggak saya kunci, tidur saya di hutan sendiri. Tetapi begitu bangun saya, iya ya, kok berani kali saya tidur tadi malam di sini. Padahal nggak ada rumah apa di sini gitu. Jadi saya mau mengingatkan saudara-saudara, ingat bagaimana Yesus waktu berjalan di air. Ingat ya, waktu dia berjalan di air, murid-muridnya melihat dia itu setan hantu katanya. Ya.
Mereka ketakutan. Tetapi Yesus mengatakan jangan. Kalau hantu dan yang apa yang dikatakan itu tidak apa katanya? Tidak bertubuh. Ya, ini aku katanya. Ya. Bahkan waktu dia bangkit dari kematian, orang kira dia rohnya, begunya ya, kata orang Batak ya. Lihat ini tanganku ini katanya, yang berlubang ini. Lihat ini lambungku dan sebagainya. Aku itu. Jadi saya mau mengajak renungan ini kepada kita saudara-saudaraku. Intinya adalah ya, kepada mana saudara percaya, roh yang kekal itu atau roh yang sementara? Roh yang sementara itu banyak penguasa-penguasa jagat raya di sini. Ya, banyak. Yang viral sekarang ini saudara ingat, yang viral sekarang di televisi, seorang bapak menyiksa anaknya perempuan demi ilmu kekebalan. Alasan katanya anak gadisnya ini bandel setiap hari. Padahal dia diyakinkan seorang dukun bahwa dia hidup dalam hitungan hari sekian. Kalaupun dia mati, dia akan hidup lagi. Inilah yang terjadi belakangan di Jawa ya. Ya, yang dibikin mayatnya sudah 4 bulan ya, kalau nggak salah ya. 4 bulan mayat anaknya itu, itulah pengajaran yang salah. Dia mau mendapatkan ilmu ya, kanuragan ilmu dunia ini. Ya, ilmu kekayaan, kekebalan, umur panjang dan sebagainya. Akhirnya apa? Anaknya mati, tidak hidup-hidup. Itulah raja pembohong. Dan saya tambahkan khotbah ini, iblis adalah raja pembohong. Jadi saya tertarik dari apa yang sudah disampaikan tadi, masalah uang, ya, masalah uang darah, ya, termasuk masalah saudara dan saya adalah kita ini gereja-gereja yang hidup. Ya, untuk inilah saudara dipanggil menjadi satu tubuh untuk dia. Sekali lagi kita baca ayat yang terakhir tadi sebelum kita tutup. Kamulah, ayo kita baca terakhir. Kamulah bangsa yang terpilih. 3, ya. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang... Jadi sedikit lagi, kalau kita memang sudah percaya kita pilihan, kita umat yang kudus, umat yang sudah diberkati, harus menghasilkan buah agar kita juga mencari jiwa-jiwa untuk baik Tuhan itu. Ya, inilah persembahan rohani yang kudus. Bukan dengan uang kita, bukan badan kita ini dibakar seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam pertama Korintus 13, sekalipun engkau memberikan tubuhmu dibakar. Ya, sekalipun tubuhmu diberikan sebagai persembahan, tapi kalau bukan dengan kasih, semuanya tidak ada faedahnya bagimu. Jadi jangankan harta, waktu, tenaga, kecantikan, kegantengan dan sebagainya, tubuhmu engkau kasih untuk pekerjaan Tuhan dibakar, tidak akan ada artinya tanpa kasih. Karena dijabarkan di situ apa itu kasih terlalu panjang. Nanti kita baca itu dalam pertama Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 13. Ayo kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang 3, ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh
Bapa Elohim di sorga, kami akhiri dan kita sama-sama mengakhiri ibadah ini dengan roh yang hidup. Terima kasih Tuhan, jika Engkau sudah melawat kami lewat ibadah ini. Kami tahu Tuhan, kedagingan kami masih ada, dan sekalipun Tuhan di antara kami Engkau sudah lahirkan dari roh yang hidup. Karena itu Tuhan, kami selalu meminta kekudusan, agar segala persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, bukan lebih berarti jika tubuh kami ini kami berikan menjadi persembahan yang hidup bagimu, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang terhalau, yang jauh daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan Engkau berkati menjadi imamat yang kudus dan yang rajani. Terima kasih Bapa, berkati semua orang-orang yang dalam tahanan ini, tanpa terkecuali Tuhan melawat mereka dan memberikan kekuatan dan semangat, bahkan jauh dari sakit penyakit. Kami serahkan juga kepada Kapolda dan jajarannya, biarlah Engkau mencama mereka, menjadikan aparatur yang takut akan Tuhan dan beribadah kepadamu, sehingga Tuhan apa yang mereka kerjakan adalah bernuansa keadilan kasih yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami doakan saudara-saudara kami yang jauh daripada kami, suami, istri, anak-anak dan orang tua kami. Biarlah Engkau juga memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami saat ini. Terpuji namamu Bapa, kami rindu negara Republik Indonesia ini adalah negara yang takut akan Tuhan, yang berkeadilan, yang kasih yang daripadamu. Kami boleh menjalankan agama kami dan adat kami, kesukuan kami, tanpa ada yang merintanginya Bapa. Terima kasih, berkati semua ibadah-ibadah yang berlangsung dari pagi, siang, sore, dan malam hari, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih, kami mohon berkat Tuhan kepada kami, turun berkat yang sama yang Engkau turunkan kepada orang Yahudi dan kepada orang keturunan Daud dan kepada orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebelumnya Tuhan, biarlah bersama-sama roh Tuhan kami mampu mengucapkan dan bersama-sama dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di sorga memberkati dan menaungi Engkau. Dia menyinari wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Bahkan dia juga menghadapkan wajahnya yang mulia itu sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya Maranatha, sampai dia datang kedua kalinya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Praise the Lord, puji nama Tuhan.